Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Di tengah persiapan tim senior yang sedang bertarung di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, jangan lupa kalau PSSI juga punya tugas untuk membentuk tim U23 yang bagaimanapun juga akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Tentu saja misi lolos ke Piala Asia U23 ada target yang mutlak harus dicapai. Karena di edisi sebelumnya Indonesia mampu membuat kejutan dengan lolos ke semifinal sebagai tim debutan. Nah, di tim U23 PSSI telah menunjuk Jyrel Vandenberg sebagai pelatih kepala. Jelas bagi Jyrel ini adalah tugas yang enggak kalah penting daripada tugas sebagai asisten Patrick Kluivert di timnas senior ya. Dan setelah dipastikan Indonesia akan satu grup dengan Korea Selatan, Laos. Nah, ini pelatih Jyrel sangat antusias, terlebih Indonesia sendiri akan main di kandang sendiri dalam babak kualifikasi ini. Sehingga Jyrel sangat berambisi menciptakan komponen yang benar-benar bisa bersaing, yang mana itu juga enggak lepas dari adanya penambahan pemain diaspora. Intinya, untuk mencapai target besar yang dicanangkan, pelatih Jyrel kabarnya akan membentuk kerangka tim yang udah pasti diisi oleh nama-nama terbaik. Bahkan bisa dibilang ini akan jadi skuad yang cukup mewah untuk ukuran U23. Di sisi lain, kita semua tahu jika Korea Selatan pasti bertekad membalas kekalahan atas Indonesia di 8 besar Piala Asia U23 edisi tahun kemarin ya. Terlebih sekarang mereka punya Sintayong yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Di mana dalam hal ini meskipun emosional itu pernah dirasakan Sintayong, namun Sintayong pastinya akan memberikan segala informasi soal peta kekuatan Indonesia, terutama dari pemain-pemain yang pernah ia tangani. Sebab dalam hal ini mengingat kualifikasi Piala Asia U23 dilaksanakan pada awal September, yang mana periode itu masuk ke kalender FIFA Matchday. Ada kemungkinan pemain dari timnas senior ya, seperti Marcelino, Justin Hubner, Ivan Jenner, dan Rafael Strik bisa saja dipanggil untuk membantu tim ini lolos ke Piala Asia tahun 2026. Nah, timnas U23 tentu juga nggak bisa kita lepaskan begitu saja dari perhatian dan konsentrasinya ya. Dalam hal ini ya, dalam persiapannya juga ya, dari tim U20 dan U22 kemarin juga dipantau siapa-siapa saja pemain yang mungkin akan dipanggil oleh U23. Akan tetapi harus diakui untuk bersaing di level Asia sebagian besar pemain masih belum mencukupi hal tersebut. Maka dari itu Jyrel Vandenberg yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pasti akan coba untuk merekonstruksi tim ini agar menjadi lebih tangguh. Enggak cuma dari pemain di kompetisi dalam negeri, akan tetapi pemain-pemain diaspora pun juga pastinya akan dilibatkan. Sejauh ini untuk tim U23 udah ada nama-nama diaspora seperti Dian Mark, Weber Jardim, Tim Kevin, dan Jen Raven. Nah, untuk melengkapi kebutuhan yang akan diambil lagi, pastinya Jenderal udah menyiapkan nama-nama pemain diaspora terbaik untuk memperkuat timnya. Dan seperti yang dicapai ya, misi lolos ke Piala Asia, Jyrel akan membuat skuad yang mewah agar tim U23 bisa bersaing
seperti ya lolos ke semifinal kalau bisa final dan bisa memenangkan pertandingan di U23 ya, siapa tahu ya. Dan dalam hal ini ada beberapa yang dipantau ya, mungkin untuk bagian kiper atau penyerang atau sebagai back. Nah, kabarnya sih Gerald sebagai kepala pelatih sudah memantau beberapa nama yang sampai sekarang belum dipublikasikan, tapi sudah ada pendekatan yang mana pernah dilakukan Gerald sendiri yang bulan-bulan kemarin kan jalan-jalan kemana-mana. Nah itulah rupanya menyimpan maksud untuk memperkuat U23. Ya kita lihat tunggu ya permainannya bagaimana antara Racian Bau Sintayong dan Racian Peninggalan Sintayong. Kita lihat nanti akan lebih seru ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.